Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul dua saham yang diisukan digital terbang, tapi saham tambang turun terus. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, saya akan membahas 4 saham yang menghasilkan kenaikan dan penurunan signifikan selama 1 minggu terakhir, yaitu BNBA, Amar, Antam, dan Inco. Sebagai informasi, video ini merupakan satu topik baru di channel Baca Saham, di mana saya membahas saham yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar sepanjang 1 minggu terakhir. Rencananya, video seperti ini akan diupdate 1 minggu sekali, yaitu di hari libur bursa. Dengan mengevaluasi pergerakan harga seminggu terakhir, diharapkan bisa membantu Anda untuk membuat proyeksi ke depan, apalagi bagi mereka yang menganut konsep trading. Video ini murni berdasarkan grafik harga, tanpa melihat fundamental, kinerja keuangan maupun valuasi harga wajar. Oh iya, harus diingat bahwa video ini bukan rekomendasi, dan setiap penjelasan yang saya bahas tidak ada jaminan kebenarannya. Apabila mengikuti video ini, Anda bisa saja rugi, tapi bisa juga profit. Selalu disclaimer on ya, dan risiko investasi Anda tanggung sendiri. Pertama, PT Bank Bumi Arta atau BNBA. Saham ini dibuka dengan angka 1.900 pada hari Senin 1 Maret. Di hari Jumat, ditutup pada harga 3.320. Artinya, mengalami kenaikan sekitar 74,73% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 1.810 sampai 3.320. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy BNBA adalah sebagai berikut. 1 CC dengan harga rata-rata 2.517, 2 GR dengan harga rata-rata 2.543, ketiga KK dengan harga rata-rata 2.483. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi akumulasi saham BNBA dengan harga di atas 2.400. Saham perbankan pada minggu ini mengalami kenaikan yang luar biasa dengan isu bank digital. Namun, menurut saya pribadi, kenaikan harga bank ini sudah sangat tinggi dan tidak sejalan lagi dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya tidak berani memberikan pendapat harga beli yang menarik karena pada dasarnya harga saham perusahaan ini sudah naik signifikan dan cukup beresiko. Untuk berita tentang BNBA sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. Saham dan warren 8 saham ini dihentikan sementara BI. Kedua, PT Bank Amar Indonesia atau Amar. Saham ini dibuka dengan angka 272 pada hari Senin 1 Maret. Di hari Jumat, ditutup pada harga 535. Artinya, mengalami kenaikan sekitar 96,69% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 270 sampai 570. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy Amar adalah sebagai berikut. 1 PD dengan harga rata-rata 483, 2 CC dengan harga rata-rata 511, 3 XC dengan harga rata-rata 517. Nah, dari data ini, kita bisa melihat akumulasi saham Amar dengan harga di atas Rp500. Sama seperti BNBA, saham Amar juga mendapat sentimen positif terkait isu bank digital. Namun, menurut saya pribadi, kenaikan harga saham bank ini sudah sangat tinggi dan tidak sejalan lagi dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya tidak berani memberikan pendapat harga beli yang menarik, karena pada dasarnya harga saham perusahaan ini sudah naik signifikan dan cukup beresiko. Untuk berita tentang Amar sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. BEI cermati pergerakan saham Amar, BBSI, dan LPLI. Ketiga, PT Aneka Tambang atau Antam. Saham ini dibuka dengan angka 2.850 pada hari Senin 1 Maret. Di hari Jumat, ditutup pada harga 2.420, artinya mengalami penurunan sekitar 15,08% dalam 1 minggu. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 2.350 sampai 2.880. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell Antam adalah sebagai berikut. 1 ZP dengan harga rata-rata 2.611, 2 CC dengan harga rata-rata 2.556, 3 YU dengan harga rata-rata 2.626. Dari data ini,
kita bisa melihat terjadi penjualan saham Antam dengan harga di atas 2.650. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat Antam ada di angka 2000 dengan resisten 2900. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah sebagai berikut. Best buy Antam di angka 2000. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang Antam sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang bisa ditampilkan. Saham keempat, PT VL Indonesia atau Inco. Saham ini dibuka dengan angka 6.075 pada hari Senin 1 Februari. Di hari Jumat, ditutup pada harga 5.150. Artinya, mengalami penurunan sekitar minus 15,22% dalam satu minggu. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 5.150 sampai 6.175. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell Inco adalah sebagai berikut. 1 YU dengan harga rata-rata 5.484, 2 PD dengan harga rata-rata 5.466, 3 AK dengan harga rata-rata 5.502. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham Inco dengan harga di atas 5.400. Nah, bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat Inco ada di angka 4.900 dengan resisten 6.300. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah sebagai berikut. Best buy Inco di angka 4.900. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang Inco sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang bisa ditampilkan. Demikianlah informasi pada video ini, semoga memberikan pemahaman kepada kamu semua. Sebagai informasi, semua harga yang disebutkan dalam video ini mengacu dari data histori, statistik, ataupun grafik harga. Tidak ada analisa fundamental ataupun valuasi yang dilakukan, sehingga saya pribadi tidak menentukan saham yang dibahas itu baik atau buruk secara fundamental, begitu juga dengan valuasinya. Video ini murni membahas saham yang mengalami peningkatan dan penurunan terbesar selama seminggu, berdasarkan harga saham dengan tidak melakukan filter secara fundamental. Untuk itu, selalu utamakan analisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan ya. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham punya 2 ebook saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur manajemen dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan ebook 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Thank you.